Welcome back to my channel, Yantos RW Backpacker Channel. Jumpa lagi bersama channel saya, Yantos RW Backpacker Channel. Today, we talk and discuss about how to be good and smart citizen. Learning to Finlandia, the happiest country in the world. Hari ini kita bicara dan diskusi tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik dan pintar, belajar dari Finlandia sebagai negara terbahagia di dunia. As you know, United Nations have World Happiness Reports from the 156 countries that give a score to the countries in the world. Who's the happiness countries in the world? Bagaimana kita ketahui bahwa PBB memiliki satu laporan tingkat dunia mengenai negara yang paling terbahagia di dunia, di mana memberikan penilaian dari 156 negara, dan setiap tahunnya akan ditentukan negara mana yang menjadi World Happiness Country in the world. Finlandia crowned World Happiest Countries in the world for third year running. Finlandia adalah negara yang telah memenangkan sebagai negara yang terbahagia di dunia selama 3 tahun berturut-turut sejak 2018, 2019, dan 2020. So now we discuss about how to be good and smart citizen. We learning to the Finlandia. Hari ini kita bicara, kenapa kita bicara tentang good and smart citizen, warga negara yang baik dan cerdas atau pintar. Kita ambil pelajaran dari Finlandia karena kita yakin bahwa tidak mungkin suatu negara menjadi negara yang terbahagia di dunia tanpa memiliki good and smart citizen. Alright, the United Nations have the measures to decide who's the happiest countries in the world. Number 1, there are 8 pillars. Number 1 is income per capita of the population, and number 2 is the public health. Number 3 is social support. Number 4 is sense of freedom, and number 5 generosity. Number 6 level of corruption, and number 7 trust level, and the 8 number negative impact of worried and sadness of the population. Oke, PBB memiliki ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan negara mana yang paling terbahagia di dunia dengan beberapa indikator, beberapa pilar. Di antaranya yang pertama adalah tentu dilihat dari pendapatan per kapita, the income per capita of population. Bagaimana pendapatan per kapita masyarakat di suatu negara. Kemudian yang kedua adalah about the public health, yaitu bagaimana kesehatan masyarakatnya.
Nomor tiga yaitu the social support, bagaimana dukungan sosial, dukungan masyarakatnya. Nomor 4 adalah sense of freedom, yaitu bagaimana rasa kebebasan masyarakatnya, terutama dalam menentukan pilihan hidupnya. Nomor 5 adalah diukur dari generosity, yaitu kedermawanan atau kemurahan hati masyarakatnya. Dan paling penting, dan nomor 6 adalah level of corruption atau corruption level, yaitu bagaimana tingkat korupsi di suatu negara atau indeks persepsi korupsi di suatu negara itu. Nomor 7 adalah trust level, yaitu bagaimana tingkat kepercayaan atau social trust, bagaimana kepercayaan masyarakatnya. Dan nomor 8 adalah bagaimana pengaruh negatif seperti adanya rasa kekhawatiran, kesedihan, atau kemarahan daripada masyarakatnya. The importance of social foundation in reach the happiness and to explore the social factor that impact the individual happiness. Ya, penting sekali bahwa fondasi sosial dalam mencapai suatu kebahagiaan dan untuk mengeksplorasi faktor-faktor sosial yang dapat mempengaruhi tingkat kebahagiaan individu. As the majority of the people of Finlandia, they are enjoying the living quality and then safety and then the best public service. Jadi sebagian masyarakat Finlandia merasakan menikmati bagaimana kualitas hidup, merasakan bagaimana keamanan dan pelayanan publik yang terbaik. As you know, World Happiness Report from the United Nations gives the measure about the social support network or social service network, social trust, honest government, safety environment, and health living. Jadi PBB juga mengukur bagaimana jaringan dukungan sosial yang baik atau jaringan pelayanan sosial yang baik, kemudian juga kepercayaan sosial, pemerintahan yang jujur, lingkungan yang aman, dan kehidupan yang sehat. So the social factor to be the measurement to know the happiness of the population in one country as a sense of freedom, sense of tolerance, trust, and never the problem about the equality, justice, environment. Jadi, faktor sosial yang diukur untuk mendapatkan kebahagiaan penduduk suatu negara juga diukur dari rasa kebebasan, adanya tenggang rasa atau solidarity, atau
tolerance dan kepercayaan dari masyarakat, serta tidak adanya masalah-masalah tentang keadilan, ya, persoalan keadilan, ketidaksetaraan, masalah lingkungan hidup, polusi dan sebagainya. So the United Nations to see what the country about the before the income per capita of the population, height level of the population, social support, safe country, and as a measurement about the good or the best government, good or the best government or good governance, and then the low corruption in the country, and the freedom of the people or the population. Jadi PBB juga selain melihat dari tingkat pendapatan, tingkat harapan kehidupan sehat masyarakatnya, dukungan sosialnya, negara teraman dan stabilnya, juga melihat apakah negara tersebut memiliki pemerintahan yang terbaik, tingkat korupsi yang rendah, dan adanya kebebasan penduduk. The citizens of Finlandia feel a good facility and welfare service like a school, hospital. They feel the government give us the high quality school and free high quality school, quality hospital and free high quality hospital to the people of Finlandia. They have the best education system, the best health service system, and then the low corruption in Finlandia, and the good function of the government, and they have freedom, the high freedom one to another of the people of Finlandia. Nah, penduduk Finlandia, mereka merasakan sebagai warga negara, citizen of the Finlandia, mendapatkan fasilitas dan layanan kesejahteraan yang dapat diandalkan, yang mereka rasakan, seperti mereka mendapatkan sistem pendidikan terbaik, the best education system, dan pelayanan kesehatan, health public, ya, mereka merasakan juga the best public health, free hospital. Jadi mereka juga free service of the hospital. Jadi masyarakat Finlandia merasakan mereka mendapatkan fasilitas dan layanan kesejahteraan yang baik, terbukti dengan sistem pendidikan yang terbaik dan sistem pendidikan yang gratis, serta pelayanan rumah sakit yang baik dan pelayanan rumah sakit yang diberikan secara gratis, serta mereka merasakan tidak adanya korupsi di Finlandia, dan yang terpenting adalah a good function
of the government. Ya, artinya pemerintahnya berfungsi dengan baik, mengelola negaranya, memperhatikan tingkat kesejahteraan masyarakatnya, dan masyarakat merasakan the freedom, the high freedom one another. Mereka merasakan mendapatkan otonomi dan kebebasan yang besar dari negaranya. So, the Finlandia has 5.500.000 of the population. Jadi Finlandia penduduknya sebanyak 5,5 juta orang, ya. So the population of Finlandia, they have a high quality of living and safety, high public service, and the justice and the quality from their government. Jadi penduduk Finlandia sangat merasakan dan menikmati sebagai warga negara kualitas hidup, keamanan yang terjamin, dan pelayanan publik yang baik, ya, yang tinggi serta tingkat kesejahteraan yang mereka rasakan yang diberikan oleh pemerintahnya. So we can learning to the Finlandia how to be good and smart citizen, and how to be the happiest country in the world. So we can make conclusion from Finlandia country as a happiest country in the world for 3rd year running. Jadi kita dapat mengambil pelajaran, mengambil kesimpulan bagaimana citizen, penduduk Finlandia atau pemerintah Finlandia, sehingga mereka menjadi good and smart citizen, yang tentunya ini dapat menjadi, kita ambil pelajaran, kita ambil hikmahnya, sehingga bisa juga kita terapkan di negara kita sebagai negara yang tentunya sudah memiliki nilai-nilai Pancasila dan memiliki dasar-dasar ilmu kewarganegaraan, sehingga makin memperkuat rasa nasionalisme kita tentunya kalau ini diterapkan di Indonesia. So we can take many conclusion from the Finlandia as the world's happiest country in the world. Now from the citizen of
or the population of Finlandia, first, there are good social support networks, or there are good social service network in Finlandia. Jadi kita bisa mengambil pelajaran bagaimana dukungan sosial yang baik, jaringan dukungan sosial yang baik, jaringan pelayanan sosial yang baik dari masyarakat, baik sesama masyarakat ataupun kepada pemerintah. We can look the best education system or free education service. We can look the best health system or free health service, and we can look the extensive welfare benefit. Dari good social support networks, dari dukungan sosial, jaringan dukungan sosial yang baik, and good social service network, dari jaringan layanan sosial yang baik, kita bisa melihat bagaimana di negara Finlandia the government manage the education system, best education system, best quality education system, best or high quality free education service. Jadi kita melihat bagaimana untuk menjadi warga negara good and smart, yang baik, yang cerdas, sehingga dapat mendukung pemerintah, maka diperlukan juga pemerintah memperhatikan, memanage bagaimana menciptakan high quality education system, best education system. Bagaimana pemerintah harus bisa menyediakan sistem pendidikan yang terbaik. Di samping itu juga perlu free high quality education service. Jadi di samping menyediakan sistem pendidikan yang terbaik, juga pemerintah juga menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas tinggi dan gratis. Itulah yang dirasakan oleh masyarakat Finlandia, sehingga terciptalah good social support networks or good social service network. Jadi jaringan dukungan sosial yang baik dan juga jaringan pelayanan sosial yang baik. Bagaimana pemerintah memberikan servis yang terbaik kepada masyarakatnya, maka pemerintah juga akan mendapatkan dukungan yang terbaik dari masyarakatnya. Di samping beside the best high quality education system, best high quality free education service, also the population gets the best high quality health system, the best high quality free health service. Jadi di samping mendapatkan pendidikan, sistem pendidikan yang berkualitas tinggi, sistem pendidikan pelayanan pendidikan yang berkualitas tinggi, yang gratis dari pemerintah, juga masyarakat seharusnya mendapatkan, citizen mendapatkan the best high quality health system, juga mendapat sistem kesehatan yang berkualitas tinggi, terbaik, bahkan free high quality health service. Citizen juga mendapatkan pelayanan kesehatan
berkualitas tinggi tentunya dan diberikan secara gratis. Nah, ini perlu diterapkan, diimplementasikan, ya, agar tercipta good and smart citizen. Tentu juga akan menjadi good and smart government, sehingga mendapatkan dukungan yang luas, ya, jaringan dukungan sosial atau jaringan pelayanan sosial yang baik. And the next is very important about the extensive welfare benefits of the people, of the population of the country. So di samping mendapatkan pendidikan, sistem pendidikan kualitas tinggi, yang baik, yang gratis, sistem kesehatan kualitas tinggi, yang baik, yang gratis, pelayanan kesehatan, juga the citizen must get the extensive welfare benefits. Ya, masyarakat harus mendapatkan kesejahteraan, ya, yang luas, kesejahteraan yang besar, ya. Tentu ini dari pemerintah, ya, dan juga dari masyarakatnya, bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan, apakah itu bagian dari public service of the government, ya, pelayanan dari pemerintah, atau memang ini adalah usaha dari masyarakat sendiri, sehingga terciptalah extensive welfare benefit. Ini yang dirasakan oleh masyarakat Finlandia, bagaimana mereka merasakan kesejahteraan yang sangat besar dari negaranya, dan dalam kehidupan dengan masyarakatnya mereka juga merasakan kesejahteraan bersama. That's the number one, to be the smart and good citizen and the happiest country. That good social support networks or good social service network. And number two, that's important, and the social trust. Nomor dua yang penting juga adalah bagaimana kepercayaan masyarakat, kepercayaan sosial, ya, bahwa masyarakat yang smart and good citizen itu harus mempunyai kepercayaan yang besar, ya, bagaimana memiliki kepercayaan baik antara sesama masyarakat maupun kepada pemerintah. Social trust is about the cohesiveness and trust in public institution, and then high trust to government, and mutual trust, sense of belonging, and mutual tolerance, and then the sense of freedom to life choice, and then the social support. Talking about social trust, bicara tentang kepercayaan masyarakat, kepercayaan sosial, itu adalah talk about the cohesiveness and trust in public institution. Yang pertama, to be a smart and good citizen must be having the cohesiveness and trust in public institution, ya, harus punya kekompakan dan kepercayaan yang besar terhadap lembaga-lembaga publik, ya. Jadi smart and good citizen, masyarakat Finlandia memiliki kekompakan dan kepercayaan terhadap lembaga publik. Ini sangat penting sekali, ya, agar the public institution can work
dapat bekerja, ya, dapat bekerja dengan sebaik-baiknya karena adanya kepercayaan dari masyarakat dan dukungan dari masyarakat, ya, masyarakat yang kompak dan masyarakat yang percaya, sehingga public institution can work the best, ya, dapat bekerja dengan sebaik-baiknya, tentunya bekerja untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat. So, to be the smart and good citizen, the citizen must have a cohesiveness and trust in public institution. Jadi, kekompakan dan kepercayaan terhadap lembaga publik itu adalah ciri-ciri juga masyarakat yang smart and good, agar lembaga-lembaga publik yang telah diamanahkan dan diberikan kepercayaan oleh masyarakat, dengan kepercayaan besar yang diberikan itu, maka mereka dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. And then the high trust to government. This is a very important social trust. Jadi bicara tentang kepercayaan masyarakat, sebenarnya yang paling penting adalah kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah. I trust to government. This is a very important. How the government give the excellent of service to the population. Jadi dengan kepercayaan yang tinggi yang diberikan masyarakat, penduduk, citizen kepada pemerintahnya, kepercayaan yang tinggi itu akan menyebabkan pemerintah dapat bekerja dengan sebaik-baiknya, tentunya menyelesaikan, memikirkan, ya, melakukan, membuat kebijakan yang terbaik untuk tentunya kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakatnya. Mungkin ini salah satu yang membuat Finlandia to be the happiest country in the world, ya. Adanya kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap pemerintah, sehingga pemerintah bisa bekerja dengan sebaik-baiknya untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai macam persoalan masyarakat yang ada, sehingga dapat diselesaikan, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. And the next social trust is about mutual trust, sense of belonging, and mutual tolerance. Kalau bicara tentang social trust, kepercayaan masyarakat, itu juga adalah adanya sikap saling percaya dan rasa memiliki, baik antara sesama masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah, maupun antara pemerintah dengan masyarakat, dan adanya sense of belonging. Ini yang paling penting, bahwa masyarakat dan pemerintah harus rasa memiliki yang besar, sehingga apapun yang dibuat tentu akan selalu dijaga, tentu akan selalu didukung, dipelihara, ya. Dan ini perlu di dalam masyarakat, perasaan ini, sense of belonging, ya, sesama masyarakat terhadap pemerintah, apakah itu terhadap aset dan sebagainya. Sense of belonging ini penting. Apabila telah memiliki rasa memiliki yang besar, maka tentu semua akan terjaga, ya, dapat berjalan dengan baik, ya, penuh keteraturan dan dirasakan oleh semua masyarakat. And then it's very important to mutual tolerance. Jadi tenggang rasa itu penting, toleransi itu penting, ya. Good and smart citizen must have a mutual tolerance, ya. Tenggang rasa, toleransi yang besar. Ini juga menjadikan Finlandia is the happiest country in the world, ya. Citizen, good and smart citizen Finlandia kena memiliki saling percaya, saling memiliki rasa memiliki dan tenggang rasa toleransi yang sangat besar, ya, sehingga mereka merasakan itu bagian dari kebahagiaan dalam hidup mereka,
di negaranya. Next, talk about social trust is the important to about sense of freedom, especially sense of freedom to life choice. Ini sangat penting sekali untuk kebahagiaan, ya, untuk menjadi smart and good citizen, yaitu adanya sense of freedom, yaitu adanya rasa kebebasan ini sangat penting. Ya, tidak mungkin akan tercipta kebahagiaan suatu negara, kebahagiaan masyarakatnya tanpa adanya sense of freedom, adanya rasa kebebasan, especially sense of freedom to life choice, yaitu terutama adanya kebebasan untuk pilihan hidup. Jadi masyarakat, citizen, smart good citizen, ya, mereka bisa berjalan mendapatkan kebebasan, ya, untuk pilihan hidupnya yang terbaik, sehingga mereka bisa menjadi citizen yang mandiri, ya, masyarakat yang mandiri dalam menentukan pilihan hidupnya. Sense of freedom, rasa kebebasan ini memberikan nilai yang tertinggi bagi warga negara untuk merasakan kebahagiaan, sehingga mendukung negaranya menjadi negara yang terbahagia di dunia, the happiest country in the world. And the next talk about social trust, we talk about the social support. It's very important. Ya, kepercayaan masyarakat itu akan terwujud, terimplementasi di dalam dukungan sosial yang besar, ya, dukungan masyarakat yang besar. Is it about the government policy? Is it about the implementation of government policy? Is it about the government program? Jadi dukungan sosial itu kepercayaan sosial itu akan terwujud dalam bentuk dukungan sosial. Apakah itu terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah? Apakah terhadap implementasinya, terhadap program-program yang dibuat oleh pemerintah? Apabila ada kepercayaan sosial, maka dukungan sosial itu akan sangat besar, sehingga pemerintah bisa menjalankan kebijakan, bisa menjalankan program-programnya dengan baik apabila mendapatkan dukungan sosial. Nah, dukungan sosial dari masyarakat itu juga akan terjadi apabila the government can make the people, citizen, trust to the government. Jadi pemerintah juga harus berusaha, harus meyakinkan, menjaga agar masyarakat selalu percaya kepada pemerintah dan memberikan dukungannya, sehingga setiap program, setiap kebijakan, implementasinya dapat berjalan dengan baik, dan tentunya juga akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Okay, number 3, talk about the happiest country, talk about the good and smart citizen. The important is honest government. This is very important, honest government. Jadi bicara tentang smart and good citizen, bicara tentang happiest country, ya harus ada pemerintahan yang jujur, honest government. Ini suatu indikator yang dibuat oleh PBB untuk menentukan sebuah negara jadi negara yang bahagia atau tidak, yaitu adanya honest government, pemerintahan yang jujur. This is very important to develop a country,
to make the people welfare, like low level corruption, like a well-functioning democracy, like the best government in the world. Jadi berbicara tentang pemerintahan yang jujur, yang paling penting di sini adalah menjadi negara low level corruption, negara yang tingkat korupsinya sangat rendah atau bahkan tidak ada korupsi di negara tersebut. Jadi bagaimana good and smart citizen, mulai dari masyarakatnya, dari rakyatnya, dari penduduknya, juga dari pemerintahannya, adalah pemerintahan yang jujur, terutama untuk menghilangkan corruption, untuk membuat suatu sistem yang sehingga tidak bisa menumbuh kembangkan korupsi di negaranya. Dan ini menjadi indikator yang paling utama untuk menentukan juga apakah suatu negara itu menjadi negara yang bahagia penduduknya, dan ini juga akan terwujud untuk smart and good citizen bila di negara tersebut low level corruption. Ya, smart and good citizen juga jadi masyarakat yang anti korupsi, masyarakat yang menghindari korupsi, masyarakat yang memberantas korupsi, low level corruption. Dan ini juga menjadi indikator, jadi ukuran bagi PBB untuk menentukan what happiest country in the world. And the next, honest government is a well-functioned democracy. Dan yang terpenting ya, untuk pemerintahan yang jujur itu, yaitu berjalannya, berfungsinya demokrasi di suatu negara dengan baik. Ya. Jadi demokrasi berjalan dengan baik di suatu negara. Itu tanda bukti bahwa terwujudnya honest government. Pemerintahan yang jujur akan membuat demokrasi berjalan dengan baik, berfungsi dengan baik, menciptakan sistem, memberikan sarana, membuat kebijakan, implementasikannya sehingga demokrasi berjalan dengan baik. To be a good, smart citizen, untuk menjadi warga negara yang baik dan pintar, tentu negara itu adalah menjadi negara yang demokrasinya bisa berjalan dengan baik. Dan tentu akan sebaliknya terjadi, bagaimana negara akan bahagia apabila tidak adanya pemerintahan yang jujur dan tidak berfungsinya demokrasi yang baik. And the next, the best government in the world. Ya, honest government itu akan menciptakan pemerintahan yang terbaik di dunia, dan itulah yang menjadi ukuran kenapa kita belajar dari Finlandia. Ternyata Finlandia menjadi negara dengan pemerintahan terbaik di dunia, sehingga mereka pun dinobatkan sebagai the happiest country in the world. Jadi good and smart citizen, ya kita juga harus memiliki the best government, ya, pemerintahan yang baik, berjalannya demokrasi, tidak adanya korupsi, tanda bukti bahwa pemerintah adalah pemerintahan jujur, dan juga masyarakatnya adalah masyarakat yang pintar, yang baik, apabila bisa menjalankan demokrasi dengan baik dalam kehidupan masyarakat, bisa memberantas korupsi, menghilangkan korupsi, dan mendukung pemerintahan yang baik tentunya. And the next number 4,
Safe environment. It talks about the safest and most stable country. Talk about the happiest country in the world. Jadi bicara tentang lingkungan yang aman, bagaimana smart and good citizen, masyarakat yang baik dan pintar itu mampu menciptakan, dan pemerintahan juga bisa menciptakan the safest and most stable country. Bagaimana menciptakan menjadi negara yang teraman dan negara yang paling stabil, yang menjamin kehidupan masyarakatnya merasa aman, merasa tenang, merasa puas, ya, yang dirasakan oleh masyarakatnya. Maka tentu ini akan menimbulkan kebahagiaan kepada masyarakatnya dan menjadikan masyarakat yang berkualitas, baik dan pintar. Kepuasan itu akan muncul apabila masyarakat merasakan mendapatkan kualitas hidup yang baik, keamanan yang baik, ya, negara yang stabil, layanan publik yang baik, dan tingkat kesejahteraan, ya, mana tidak ada lagi masalah-masalah tentang kemiskinan atau masalah-masalah sosial di negaranya. Jadi bagaimana masyarakat mendapatkan merasa keamanan dan stabil di negaranya, dan juga perlu dukungan masyarakat untuk menciptakan the safest and most stable country. Jadi good and smart citizen adalah masyarakat yang mampu berpartisipasi, mampu membuat, menciptakan, jadi negaranya adalah negara yang teraman dan negara yang stabil. Begitu juga pemerintah yang selalu menciptakan kondisi aturan, selalu memperhatikan, ya, sehingga masyarakatnya benar-benar merasa aman dan stabil kehidupannya di negara tersebut. Ini yang dirasakan oleh masyarakat Finlandia untuk menjadi smart and good citizen. Kemudian safe environment, lingkungan yang aman ini tentu akan menciptakan rasa tenang, rasa damai, rasa aman, dan rasa bahagia kepada penduduk dan atau masyarakatnya, karena mereka aman, ya, mendapatkan pelayanan yang baik, mereka merasakan tidak adanya korupsi, mereka merasakan pemerintah berjalan dengan baik, memperhatikan mereka, dan mereka merasakan mendapatkan bagaimana kebebasannya untuk menentukan pilihan hidupnya yang diberikan oleh negara. The next healthy life, ya, hidup yang sehat ini sangat penting sekali, ya, bicara tentang healthy life, ya, kehidupan yang sehat, terutama adalah good mental health, ya. Bagaimana good and smart citizen itu adalah memiliki good mental health, ya, kesehatan mental yang baik, ya. Masyarakat harus memiliki kesehatan mental yang baik sehingga menjadi masyarakat yang good and smart citizen yang memiliki harapan hidup yang tinggi, high life ekspektasi, ya, sehingga masyarakat memiliki ekspektasi hidup yang tinggi, ya, harapan hidup yang tinggi, tentunya akan memberikan juga good mental health karena telah mendapatkan lingkungan yang baik, yang aman, ya, lingkungan yang sehat,
perhatian dari pemerintah yang besar, dari pemerintah, untuk memberikan pelayanan terbaik, ya, kesehatan, dan itu pun diberikan secara gratis kepada masyarakat. So this is about the learning how to be good and smart citizen. We learning to the Finlandia country as the happiest country in the world, and the Nordic country, ya. Jadi kita bisa belajar dari Finlandia ini how to be good and smart citizen, and how to be good and smart government. Ya, Finlandia sebagai bagian dari negara-negara Nordik, ya, yang hampir sebagian besar negara-negara Nordik ini seperti Denmark, Switzerland, Iceland, and Norway, ya, Norwegia, menjadi negara-negara yang terbahagia di dunia. Yeah, it is about the low inequality, high social mobility, and strong welfare state, high quality education, equal opportunity, free high quality education, free universal healthcare, and affordable housing. Jadi tidak hanya Finlandia, tapi sebagian besar negara Nordik, kita bisa belajar mereka sebagai negara yang happiest country in the world, good and smart citizen, good and smart government, ya, karena mereka mampu menciptakan keadilan, kesejahteraan, pemerataan, ya, tidak ditemukan masalah-masalah ketimpangan, ya, keadilan, kesejahteraan, dan mobilitas masyarakat yang sangat tinggi, dan negara-negara ini mempunyai kesejahteraan yang sangat besar, ya, berikan kepada penduduknya, dan penduduknya mendapatkan pendidikan yang berkualitas tinggi, dan itu di pelayanan pemerintahan yang gratis, dan juga free universal healthcare, ya, jadi pelayanan kesehatan yang gratis yang diberikan oleh pemerintahnya, sehingga negara ini mampu menjadi negara yang terbahagia di dunia. Negara-negara yang bahagia di dunia tentunya juga memiliki penduduk yang bahagia dan pemerintah yang baik, sehingga ini bisa kita ambil pelajaran, ya, untuk pelajaran kewarganegaraan, tentunya the citizen, how to be good and smart citizen, dan juga kita bisa mengambil pelajaran how to be good and smart government. Yeah, we hope our topic today about how to be good and smart citizen, learning to Finlandia, the happiest country in the world, make us get the education, knowledge about the citizenship. Semoga dengan belajar kita dengan negara yang sukses, ya, menjadi negara yang terbahagia di dunia selama 3 tahun berturut-turut, kita belajar dari negara Finlandia, kita melakukan tentunya studi banding. Ya, semoga ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan di negara kita untuk menjadi good and smart citizen and good and smart government. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan dalam materi pembelajaran hari ini. Ya, banyak hal yang bisa kita pelajari dari satu negara Nordik ini, yaitu Finlandia. Bagaimana kita mengambil pelajaran
untuk menjadi warga negara yang baik dan pintar, baik dan cerdas, dan juga menjadi pemerintah yang baik dan cerdas tentunya. Baik, mungkin ini saja bagaimana pelajaran kita ambil untuk dapat kita dalami, kita pelajari dari negara Finlandia yang sangat menarik, sangat indah, dan juga memiliki penduduk yang smart and good citizen dan pemerintah yang terbaik, sehingga mereka menjadi negara the happiest in the world. Saya rasa cukup sekian, dan bisa terus menikmati bagaimana Finlandia ini yang terbaik ya negaranya. Jumpa pada episode berikutnya. Thank you for watching the Yantos Airway Backpacker channel. Don't forget to subscribe and like this channel. Semoga bermanfaat bagi kita semua apa pelajaran yang bisa kita ambil. Jumpa lagi di kesempatan yang lain. Salam sukses selalu dari Yantos Airway Backpacker channel.